Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamna bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل عليه نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ذوي الحقوق السليمة. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت وأكرم السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. الحديث. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين jamaah salat Jumat di hadal masjid yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, di hari yang berkah ini, di waktu yang baik pula, di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan bulan. Alhamdulillah, atas izin Allah kita semua masih dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah di Masjid Al-Ittihad dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oleh karenanya, tentu mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ibadah kita perkuat ketakwaan kita, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya, berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangannya. Karena hanya modal itulah insyaallah kita semua diselamatkan oleh Allah, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Dan semoga kita yang hadir melaksanakan ibadah sholat Jumat ini dicatat oleh Allah menjadi golongan yang mendapatkan keuntungan kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tanpa terasa di sisa umur kita sekarang sudah memasuki insyaallah bulan Jumadil Awal. Maka dikatakan suatu bulan itu dapat pertama kalau manusianya itu dapat melihat, mengisi, memaknai bulan tersebut dengan sebaik-baik. Maka tidak ada bulan dikatakan bulan yang utama kalau manusia tersebut kurang bisa memaknai, mengisi, menghiasi bulan tersebut dengan mengisi kebaikan, memaknai kebaikan sebaik-baiknya. Tentu tidak sepopuler bulan Ramadan.
Bulan Ramadan tentu kita tahu semua. Bulan Ramadan adalah Sayyidus Syuhur, bulan yang penuh maghfirah, bulan penuh dengan hikmah, bulan yang penuh fadilah. Tetapi tidak bisa dikatakan bulan itu bulan yang masyhur, bulan yang penuh dengan hikmah, jikalau manusianya tidak bisa mengambil hikmah di dalam bulan tersebut, tidak memaknai kebaikan di dalam bulan tersebut, tidak bisa atau kurang maksimal mengisi kebaikan tersebut, maka walaupun bulan tersebut bulan yang istimewa, tentu bulan tersebut tidak menjadi bulan yang agung, tetapi menjadi bulan yang biasa. Maka kesimpulannya ini tergantung manusia bagaimana memaknai bulan tersebut. Bahkan bulan Jumadil Syahar menjadi sebuah hikmah kalau manusianya bisa memaknai di dalam bulan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesuatu yang jelas semua manusia, kebanyakan manusia itu mudah untuk melewatinya karena sesuatu tersebut telah tampak. Sebaliknya sesuatu yang mungkin dikatakan kurang jelas, kebanyakan manusia kurang bisa menguraikan perkara tersebut karena memang sulitnya perkara tersebut karena tidak jelas dan tidak tampak. Maka berhubungan dengan nasihat tersebut ada sebuah 3 perkara yang diungkapkan oleh cucu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Syekh Al-Imam Zain Al-Abidin. Beliau mengatakan, Inna Allaha katama salasah fi salasah. Allah itu merahasiakan di dalam 3 perkara. Di dalam 3 perkara Allah menyembunyikan 3 sesuatu di dalam 3 perkara. Di redaksi yang lain ini dalam kitab Nasaihul Ibad, Sayyidina Umar mengatakan Innallaha katama sittah fi sittah. Hanya beda redaksi, tapi pada intinya tujuannya adalah sama. Apa 3 perkara ini hadirin? Yang pertama adalah Innallaha katama ridha fi ta'atih. Allah menyembunyikan ridha di dalam setiap ketaatan hamba. Tentu hadirin, perintah Allah banyak sekali. Amalan kebaikan tentu bermacam-macam, baik mahdoh maupun ghairu mahdoh. Semua manusia menjalani. Ada perintah besar, fadilahnya, ada perintah kecil, fadilah, ada perintah yang siri, ada yang perintah alania dilihat manusia maupun tidak. Semua perintah-perintah tersebut, insyaallah semua manusia pasti dapat melaksanakannya dengan baik. Maka pertanyaannya, apakah amalan kita yang sudah kita lakukan sudah mendapatkan ridho dari Allah? Oleh karenanya pelajaran untuk kita semua, jangan pernah untuk meremehkan sekecil amalan kebaikan. Boleh jadi amalan baik yang kecil tersebut Allah ridho terhadapnya, Allah meridhoi pada amalan tersebut. Mungkin amalan besar kita, kebaikan yang nampak kepada manusia untuk kita belum tentu mendapatkan itu. Maka kesimpulannya, amalan besar apapun,
amalan kecil apapun, baik nampak maupun tidak nampak, kita dituntut untuk terus, untuk tidak berputus asa berbuat kebaikan. Mungkin di mana letak ridho Allah itu turun kepada kita. Yang sesungguhnya Allah itu menyembunyikan kata al-ghadab fil maksiyah. Sesungguhnya Allah itu menyembunyikan murkanya di dalam setiap kemaksiatan. Sama halnya seperti halnya ketaatan, sebaliknya daripada ketaatan hadir maksiat banyak macamnya, besar, kecil, nampak ataupun tidak nampak, dilihat manusia ataupun tidak. Larangan-larangan tersebut memang seandainya manusia menjalani, Allah tidak langsung hukum hamba tersebut turun azab tersebut, tetapi Allah masih menyembunyikan di mana ghadab tersebut, murka Allah itu turun. Maka kewajiban kita, pelajaran untuk kita, sekecil apapun, apalagi yang besar, kita dituntut berusaha untuk menjauhi, agar ghadab Allah, murka Allah itu tidak turun kepada kita. Boleh jadi hanya seremeh itu maksiat muncul atau timbul atau turun ghadab Allah, maka binasalah kita. Dan yang terakhir, innallaha kataba awliya'ahu, sesungguhnya Allah itu menyembunyikan kekasihnya, walinya, lintas di kerumunan manusia. Kita selama ini bersosial, bermasyarakat, bersahabat, berteman, baik muda, tua, kecil, besar, laki-laki maupun perempuan, di mana di situ terkadang Allah menyembunyikan kekasihnya di kerumunan manusia tersebut. Boleh jadi manusia yang kita remehkan, manusia yang kita rendahkan, manusia yang kita kecilkan, ternyata kekasih Allah. Boleh jadi kita yang nampak yang baik, kita yang nampak jelas kemaslahatannya, jelas statusnya, tetapi di hadapan Allah bukan apa-apa. Oleh karenanya pelajarannya di dalam kitab Tasawwuf Riba, kun indallahi khairun nas wa kun indan nas syarrun nas. Ini nasihat untuk kita. Jadilah engkau wahai manusia di hadapan Allah itu memang manusia yang terbaik, sebaik-baiknya manusia. Tetapi kun indan nas khairun nas, jadilah engkau di kerumunan manusia, jadilah engkau manusia itu seburuk-buruknya manusia. Artinya di dalam jiwa kita harus mempunyai filter nasihat diri kita sendiri. Kita di hadapan Allah baik, jelas baik, tetapi kita harus mempunyai perasaan, bahasa Jawanya ruksa, harus mempunyai ruksa jelek di hadapan manusia, sehingga untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, memohon kepada Allah untuk kemaslahatan kebaikan di dunia dan akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin sebelumnya 3 perkara yang bisa kami sampaikan di dalam khutbah Jumat ini. Mudah-mudahan semua mendapatkan kemanfaatannya, dapat melaksanakan pengamalan ilmunya, sehingga kita semua tambah umur, tambah tua di hadapan Allah, mendapatkan predikat manusia yang istimewa, dan tentu derajat kita didekatkan.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqul minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi ja'ala taqwa libasus shalihin ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hatta a'lamu tariqal rusuli wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid din. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lazimu as-salata ala khairil khalqi alaihi wassalatu wassalam. Allahu akbar. Sahadat wa ta'ala wa tilala wa rabbina bil ta'ala. Qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil awwal wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa radallahu an ashabi Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa sayyidi ashabi nabiyyika ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa wal khati'at rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa akhina wal muslimin. Sallimna imanana, sallimna dinana, sallimna ahwalana wa aqwalana wa af'alana wa sallimna ahlana wa auladana wa